Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa umatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum, wa khususan ila mu'allifi hadil kitab Sayyidina Ahmad bin Abdillah wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa nafa'anallahu bi'idhin wa amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Dumateng para jamaah sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Ngrandu. Nggih, Desa Ngrandu nggih. Ngrandu Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Kauman. Sedaya muji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pilih dalu niki kita saged pinanggihan melih, saged ditemokake Allah melih dalam suasana di bulan Sya'ban. Pertama kula ngapunten kang kathah, biasanipun Rabu pertama jadwal di Ponorogo, oleh karena sesuatu hal kemarin sehingga mboten saged nderekake, akhirnya ketunda samangke Rebu kedua ngoten nggih. Estu nyuwun ngapunten kang kuwathah. Nomor kalih nggih ngapunten niki wau kula nggih sondok telat. Mboten biasae ratusan sing kula lewati kok ya dilewatke teng mriku. Kula kinten alam barzah niku wau. Kok ya senes, sebab kiwa tengen iki wonten pathokan loro, putih-putih ngoten. Masa iki alam barzah. Wis dilampahi mawon. Alhamdulillah saged panggih. Qalal musannifu rahimahullah, kita nerusake kajian kitab Syarhul Hikam, yang pada malam hari ini kita sudah masuk pada salah satu tanda hati sudah sampai ke musyahadah. Nggih. Hati tetanda dos pundi hati iki mengke diwastani sampun dumugi musyahadah, makrifat datang Allah. Wa min alamati kaunihi minal arifin, lan iku setengah saking tondo-tondone si arif
hati itu sudah sampai pada Allah. Ketika kita suluk, si salik itu adalah orang yang melakukan zuhud yang tujuannya adalah membersihkan kotoran hati supaya bisa sampai pada Allah di maqam musyahadah. Laksana baju niki Pak, sampean kali kula laksana baju. Baju sudah kotor banget, baunya ya bau rapena, bau kotoran kambing, kotoran apapun. Syarat baju ini nanti diperbolehkan untuk masuk di dalam almari, kedahe niku dicuceni dhisik, dibersihkan dari kotoran-kotoran yang melekat baju, baik najis maupun bau-bau yang tidak sedap. Begitu juga ruh niki, bahasa keterangan syariat besok iku boleh masuk surga syarate kedadi kumsik ning neraka. Wa kafir angkum sayyiatikum, kesalahan-kesalahan niku ditebus ning neraka. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahan-kesalahan jasad iki ya kudu dikum ning neraka, ibarate dicucekke. Niku bagi mereka tatkala di dunia belum sempat bebersih hati sangka dene kotorane hati, pasti akan mengalami seperti itu. Tapi bagi hati hamba ketika saat di dunia sudah mengalami pensucian, maka dipastikan besok di akhirat miturut syariat itu bighairi hisab, wis ra diitung maneh. Jadi nek cara baju tidak cukup dicuci, di-PP, enggak cukup di-PP, disetelika, dikai pengharum, baru bisa dimasukkan almari. Lah nek baju niku wau mboten disuceni, otomatis paling tidak damel keset Pak, damel lucenge oblek niku dibong, gak kira ibu-ibu niku mau pake bajune penguk, bajune baunya gak enak, kotor, dilempit dimasukkan lemari, gak mungkin. Niku kalau dikinayahkan seperti itu. Wa min alamati kaunihi minal arifin, iku setengah saking tondone arif iki sampun dumugi maqam musyahadah. Iku sing bagaimana? Sebab nek miturut ning Quran surat Al-Kahfi iku piyambake bisa ketemu Allah di maqam musyahadah, syarate wonten kalih. Siji, falyamal amalan soleh, dia harus melakukan uzlah, dia harus melakukan zuhud. Roh niki senes jasad roh, dengan bimbingan dan metode
dari guru akhirat sampean kali kula itu. Otomatis ini tidak terlepas dari pembuka hati di dalam fuad untuk bisa sampai ke makom musyahadah. Ingkang kula maksud adalah sirul asror. Sirul asror itu kuncine mutiarane hikam, Pak. Mutiarane hikam. Sirul asror niki kunci untuk bisa sampai ke musyahadah. Kedua, harus tinggalkan dia itu perkara-perkara yang melekat dalam hati tentang cintanya hati terhadap selain Allah. Wala yusyrik, dan itu dihukumi syirik tatkala masih melekat di dalam hati perkara selain Allah. Fana'uhu utawi fanae abet, ya. Abet iku kudu fana an nafsihi, saking awak dhewe abet. Arif kuwi mau. Artinya ngene, Pak. Tondo makrifat nang Allah iku si arif hatinya sudah kefanaan atas dirinya yang nyapo-nyapo. Paham nyapo-nyapo nggih? Dari segala apapun yang ditimbulkan yang kayaknya dari si abet, si arif man, arif sudah tidak merasa dirinya yang melakukan. Baik perilaku kang berbangsa jasmani, contoh kaya dene ngaji, sholat, dahar, bekerja, itu hatinya si arif sudah kehilangan rasa keakuannya. Yang bertindak, si arif sudah tidak mengakui tumindaknya arif. Ini salah satu di antara tanda hati itu sudah dikatakan makrifat pada Allah di musyahadah. Faida waqa'a fi zalatin au asobah, tatkala si arif itu jatuh di dalam kesalahan, secara fisik dia itu keluar dari hukum syariat, contoh maksiat, jadi fi izalah kesalahan, au asobahu dia kena perkara sing perkara itu ada hubungannya dengan ghaflah, atine lali ora dzikir si arif niki. Secara jasad dia itu keluar dari real syariat, ya, katakanlah iku perkara larangan mestinya ditinggal, tapi iki dilakoni. Faida waqa'a fi zalatin, dia jatuh pada satu kesalahan secara syar'i. Au asobahu, si arif iki secara hati ghaflah, lali ora dzikir. Iki terus ya apa? Syahida tasrifal haqqi, si arif iku nyekseni bukan peran si arif,
balik syahida tasrifal haqqi, dia hatinya terbawa dengan tasrifal haq, keseret, ketarik oleh Allahnya hidupnya itu. Fihi, di dalam persoalan kui. Jadi gak popo kanggo si Arif niki Pak, mohon maaf iki gak kena diterima ning syariat lo ya. Iki termasuk hal yang sangat tabu. Maksiat cara syariat, hati ghaflah, lali ora dikir neng Gusti Allah. Si Arif tapi syahida tasrifal haq, tapi hati si Arif nyekseni yen apapun yang terjadi pada dirinya itu karena tasrifal haq, keserete ketarike ambek pangerane kang hak. Jadi enggak ngakoni kalau dia itu maksiat. Iya Pak, saged diterima Pak. Jenengan mboten saged nrimo nek mboten ati iku duduk ning musyahadah gak iso. Sik panggah, sik tetep iku gak oleh. Maksiat kok ya. Tapi makalah Syekh Ibnu Athaillah mengatakan seperti itu. Wajarobana qadaihi alaihi. Dia enggak bisa lesan Pak dengan ketetapan Allah sing koyok ngono. Sebab apa mereka itu kok seperti ini? Li'annahu gharikun fi bihari tauhid. Karena hatinya tenggelam di segara tauhid. Ngaten niki. Subhanallah. Kama annahu idza sadara minhu ta'atan aulahan lahu musyahadatan qalbiyah. Karena dia itu tidak melihat jatuh kesalahan, karena dia tidak melihat jatuh dalam ghaflai atau lali nindak, karena dia asyik hatinya melihat Allahnya. Iki Arif. Dia tenggelam di dalam bahrut tauhid, maksudnya dia asyik hatinya itu memandang Allahnya yang berperan di situ, sehingga tidak sempat hatinya mengatakan kalau si Arif itu yang berbuat dan jatuh dalam kesalahan dan kelalaian tidak berzikir. Yes. Idza sadara minhu ta'ah, begitu juga taat. Aulahan, dia taat pun tidak diakui kalau taatnya. Taat baik sing tak maksud secara fisik syariat, ngelakoni perkara yang diperintah, meninggalkan perkara yang dilarang. Dia tidak melihat ketaatane, dia tidak melihat zikirnya, tidak. Musyahadata qalbiyah, tidak melihat kalau dia yang berzikir, kalau dia yang bersirul asrar untuk sampai ke musyahadah, enggak. Apa? Karena dia asyik melihat Allahnya lewat peran kuwi mau. Loh, niki mboten saged dijaluk, Pak.
Hal itu datang tidak bisa kau tolak. Hal itu tidak datang tidak bisa kau minta. Ini salah satu tanda kalau hati panjenengan itu ditaruh Allah di dalam musyahadah. Falaf farkun indahu bainal halaini. Fala faroko teng mriku tidak ada bedanya. Mboten nenten bedane antarane taat kalih maksiat. Antarane lali kalih eling bagi arif yang seperti ini sudah tidak ada bedanya. La farqa bainahuma, tidak ada bedanya. Mengapa tidak ada bedanya bagi dirinya? Karena hatinya tidak melihat makhluk yang berupa taat dan maksiat. Dia tidak melihat makhluknya lalai dengan ingat, tidak melihat itu. Iki tanda-tanda kaunihi min alamati kaunihi minal arif. Pertanyaannya, apakah taat maksiat itu masihkah dalam hati kita munculnya dari diri kita? Kalau masih merasa muncul dari diri kita, maka belum dikatakan si abad iku sudah sampai ke makom musyahadah, belum. Lah ini loh yang saya khawatirkan, dengan keterangan ini terus digawe alasan. Tiga alasan yang bagaimana? Ngeten Pak. Makanya sampean kudu sing teliti, sing hati-hati. Lah maksiat iku yo Gusti Allah. Lah ngeten dah. Terus kita kendel-kendel melakukan maksiat. Tapi posisi waktu melakukan maksiat itu kita masih merasa. Jangankan maksiat, taat pun tidak diperbolehkan. Lah, ini hanya berlaku bagi hati yang betul-betul sudah musyahadah. Kalau sudah musyahadah, gak perlu kondo. Paham ya? Lah nek sik kondo-kondo ayo berarti jelas niku dereng dimusyahadah. Dereng. Ilmu ini menerangkan, otomatis harus bicara. Tanda si abad iku sudah masuk deretan arif, hati sudah masuk pada musyahadah, fana'uhu an nafsihi. Isine fana'uhu an nafsihi tentang taat, tentang maksiat, tentang ingat, tentang lalai, itu sudah tidak ada dalam hatinya. Pengakuan-pengakuan itu. Karena apa? Karena mereka tenggelam di dalam bahrut tauhid. Artinya kadung asyik hati panjenengan iki rangkulan ambek Gusti Allah. Lah ketika saat sudah praktek dan ngalami hal seperti itu, ora diomong. Karena sudah melewati ilmu. Kalau dibicarakan itu masih tarafnya ilmu atau teori. Lah di sinilah Pak,
Perlune ayat mengatakan fal ya'mal amalan soleh, kau harus wajib melakukan uzlah, itu wajib. Setelah panjenengan ini tahu ilmunya, bagaimana kita bisa sampai pada Allah. Akhirnya kita diberikan kunci dari guru akhirat kita terkait masalah dzikir sirul asror itu. Ngembang terus, akhirnya sampailah ke musyahadah. Lah kalau sudah di situ diem Pak, jenengan kali kula niku mboten komentar. Diem. Tapi kalau kita turun ke ilmu lagi untuk menceritakan, untuk nularke terhadap yang lainnya, berbentuk ilmu atas pengalaman yang sudah dilakukan itu. Nah ini enggak apa-apa. Intinya ketika saat itu terjadi, hati kita itu sudah tidak bisa ngakoni ora iso. Baik ketika kejebur izalah kesalahan, ya, karena tasrifal hak, ketarik dengan ketetapan Allah di situ, ataupun dijatuhkan tetap ghaflah, wa idza waqa'ah, tumibo di dalam masalah ghaflah, lalai, ati sampean wis gak ngakoni karena wis kadung asik teng mriku. Nggih niki lho Pak, yang saya khawatirkan terkait hal ini, bagi mereka dijadikan sebuah kesempatan untuk nutupi kesalahan hatinya masing-masing. Intinya kalau betul-betul di musyahadah gak perlu diceritake. Pada saat itu gak perlu. Dan itu memang kalau sudah laku sih gak cerita. Kecuali kalau turun lagi ke ilmu menceritakan gak ada masalah. Ketika detik-detik itu bagaimana kita bisa bercerita, wong kita sudah fana'u an-nafsihi, sudah kefanaan diri kita, bagaimana bisa cerita? Nggak bisa. Pada waktu detik-detik loh Pak, maksud kula nggih. Jadi ojo terus gampang laku maksiat terus sampean kok maksiat, gak apa-apa nek aku masalah wis ana musyahadah. Engko dhisik. Pertanyaanku, makalah iki detik-detik sing ana kono iku jenengan estu di musyahadah rapopo. Dan itu tidak bisa kau minta, enggak bisa kau rencanakan. Bagaimana kita bisa merencanakan? Wong kita sudah tidak ada kok. Wis fana toh? Wis fana. Jenengan kali kula niki sagete mung ngikuti alur saking Allah. Lah kita akan bisa ngikuti alur manakala sirul asrore berkumandang terus Pak. Nah iki gak berkumandang, gak iso. Sebab kuncine kemusyahadah digunamung di situ kok. Urusan beksis sampai ikut thariqah dari mana terserah, silahkan. Silakan. Dari Satoriyah monggo, Sidikiyah silakan. Tapi semuanya muaranya ada di Sirul Asror. Kalau belum ada Sirul Asror, jangan dikira Anda bisa sampai ke musyahadah, bukanya hati di fuad untuk ruh menjadi Rauhil Qudus bertemu Allah. Jangan harap, tidak bisa. Lagi syaratnya miturut makalah iki mah ada fana'u an-nafsi. Hati sampean sudah kefanaan diri Anda. Lah
bagaimana bisa Anda fana terhadap apa yang ada pada diri Anda, wong sirul asrore gak kepegang? Iya mboten saged. Sebab sirul asr itu kan teng mriku hanya memfokuskan pada hidup untuk memfanakan diri kita. Setelah diri kita fana baru ainul basirah. Ainul basirah nek wis melekat dalam hati jenengan berarti sampun musyahadah. Lho di situ. Cetha Pak nggih? Saged diterima nggih? Jadi tolong sekali lagi jangan keterangan ini dijadikan sebagai menutupi kesalahan hati pada Allah ketika saat orang dekat kita bertanya. Jangan ketok kita ngelakoni maksiat terus ngomong gak apa-apa saya sudah di musyahadah. Nek musyahadah gak kondo Pak. Bagaimana Anda bisa kondo wong Anda sudah kefanaan? Nggak ngoten nggih. Khawatir saya kan di situ. Jadi iku gak kena sampean jaluk tekone yo gak iso sampean tolak. Terakhir wingking di belakang kan ditutup makalah ngeten. Li'annahu gharqa fi bihari tauhid. Posisi Anda yang seperti itu bisa seperti itu karena Anda itu tenggelam di bahru tauhid, bihari tauhid. Piro-piro segorone tauhid. Jadi oleh karena hatimu tenggelam di situ, tenggelam ke ahad pada Allah, sehingga Anda asyik dengan Allah, sehingga kefanaan dengan apapun yang ada pada diri Anda. Lah, momen-momen sing kaya ngeten iki Pak, momen-momen sing kaya ngeten. Tinggal melihat panjenengan iki diposisikan Allah lama dan tidaknya itu di mana? Artinya ngeten. Ketika Anda di musyahadatul fana mesti mek tuwiti. Nanti dikembalikan lagi. Gak fana maneh. Nanti suatu saat ditarik lagi Allah. Nanggone fana'u an nafsihi ki mau. Asyik. Munggah nek musyahadatul kamil beda maneh. Lebih dominan sampean iku keasikan teng mriku. Sehingga orang dekat sampean anak dan istri atau suami yang tidak paham menuduh Anda iku gak doyan gawe. Ngerti gak doyan gawe, Pak? Tak sawang-sawang sampean iki lho Mas, kok sering ngelamun sih? Diwasi kok sering ngelamun. Padahal keasikan dia itu bercengkrama dengan Allah. Iki wis situasi koyok ngoten niku Mbak, gak kena dihukumi jenengan. Gak kena dihukumi cara syariat, gak kena. Karena sampai hanya mengikuti alur qodoi Allah. Udah. Gak iso nyapa-nyapa. Tapi niki dihukumi cara bahasa syariat, jenengan iki cara wong niku tiang ngelamun. Loh, kadang-kadang malah giat gawen loh Pak. Kadang-kadang posisi sampean bihari tauhid iki tenggelam di dalam beberapa lautan tauhid iki, secara fisik gawen sampean tambah kuat. Lho wonten sing ngoten. Tapi ati sampean tetap fana'uhu an nafsihi. Sampean wis gak ngaku iki sumber ndugi panjenengan, mboten wis. Iki nek diceritakno ilmu lho Pak ya. Tapi ketika saat panjenengan yang terjadi pada diri jenengan mboten ngomong.
Nggak mungkin sampean ngomong ning kono ngaku-ngaku ngomong nang kancane aku nek musyahadah iki ngene-ngene. Meneng wae, gak mungkin. Mboten mungkin. Ngoten lah. Lah. Dos pundi syarate amriye sampean kali kula niki lekas wonten mriku sing belum pernah merasakan musyahadah pada Allah di makom musyahadah niku. Bagaimana kita mengambil langkah yang bagaimana? Kan macam-macam Bapak, jamaah umat iki ada yang tarafnya sudah 1 tahun 2 tahun, kok belum ngalami sing seperti itu dos pundi? Fana'uhu an-nafsihi niku kok dereng piye carane amriye amri bisa ngalami ngeten Pak. Miturut aturan teori baik secara kitab maupun Quran ikut diomongno. Jikalau kau ingin bertemu Allah, syaratnya ono loro. Satu, kau harus melakukan uzlah. Gecokane uzlah kuncine sirul asrar. Tadi sirul asrar niku sampean terus sampai kapan wae. Wis gak usah arep-arep tekane datangnya musyahadah, gak usah sampean lakoni ae apa sing dadi ketetapane Allah. Sebab wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Gak punya hak sampean iku menikmati di musyahadah, gak punya hak panjenengan iki bisa berjalan ke musyahadah, gak punya. Tugas sampean kali kula niki illa liya'budun wa ma umiru, dan tidak diperintah illa liya'budullaha kecuali Anda iku mang munajat nuju nang Allah. Ya sirul asri wis ditekuni ae terus wis sak laku-lakune sak ditutuk-tutukno Gusti Allah dhewe. Sehingga Anda tidak ada tendensi olehnya melakukan sirul asrar. Justru inilah lebih cepatnya Anda merasakan apa yang dimakolahkan Syekh Ibnu Athaillah iki mau. Wis, kalau sudah merasakan di situ bagaimana bisa sempurna maksimal dari fana ke kamil, ya terus ke, terus ke. Subhanallah. Kuncinya selama kita belum dimaksum, selama kita belum dibakok, kita masih suatu saat terjungkal oleh nafsu dalam diri kita. Lah kejungkalnya itu Anda tidak dihukumi salah, tidak. Karena apa? Karena fana'uhu an-nafsi, dengan catatan seperti itu. Anda enggak mengakui kalau lalai Anda itu sumber dari diri Anda. Begitu juga kemusyahadahan sampeyan iki mang musyahadatan qalbiyatan. Musyahadah kang bangsa ati sampeyan saking Allah dalam kurung taat iki gak sampeyan akoni yen iku tekoni teko sebab awak pean, gak ada masalah. Jadi gak ono salahe walaupun jatuh, mboten. Karena dengan catatan Anda tidak ngakoni jatuh Anda, taat Anda dari diri Anda masing-masing. Justru Anda iku sibuk dan keasikan ati iku nyawang Allahnya yang berperan, karena Anda tidak bisa keluar dari tasrifal haqi, ketarie ati sampai nanggone kesalahan ataupun nang ketaatan ataupun nanggone keilingan ataupun kelalaian. Kuncinya ada di situ. Bisanya fana'uhu an-nafsihi, ati sampai gak ngaku-ngaku, sampean kudu tekun megang sirul asrar. Jelas Pak nggih? Niki makalah
yang harus panjenengan ketahui, khususnya panjenengan iki yang sudah membawa dasar tauhid dan sudah berjalan uzlahnya, cuman belum merasakan apa yang dikatakan dalam makalah ini. Jikalau memang belum, sampean harus tetap giat terus memegang teguh napa bil urwatil wuthqa, taline Allah. Sing tali iku seakan-akan nggak bisa putus atau nggak bisa lepas, lam malaha. Nggih nikilah sing kula maksud sirul asrar. Sampai kemarin kan kula sampai disuruh mengatakan dalam sasi Rajab iki, berkenaan sasi Rajab niku wonten momen Rasulullah mi'raj datang Allah. Nggak iso 17 sak sasi ya 17, gak iso 17 ya 7 dina, ra iso 7 dina 3 dina, ra iso 3 dina, sedina suwengi Anda harus melakukan zikir terus. Hati harus sibuk terus, setiap napas, setiap detik berzikir. Jikalau ditengarai perkara-perkara fisik iku ganggu ati sampean zikir, tinggalan dhisik sedina suwengi wae. Iku maksude Isra Mi'raj supaya tidak hanya menjadi cerita dongeng sejarah tok, tetapi juga bisa mengambil hikmah di dalamnya. Anda akan bisa mengambil hikmah dalam sebuah perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi kalau panjenengan terlibat melakukan suluk nuju wusul dateng Gusti Allah. Kula niki nggih ngapunten kang kathah cara ngaji sak ngaji untuk saat ini mboten saged kados sing berjam-jam kados biasanipun. Karena kula nggih masih dalam kondisi pemulihan dari trombosit kula niki mandap Pak. Mandap kula kan senes dokter dadi mboten ngertos nek pancen trombosit mudhun. Mungkin sampean pernah ngalami trombosit mudhun niku Pak. Siji ndas niki separo niku munyer. Mboten munyer mumet tok mboten, campur pleng-pleng niku lho. Napa jenenge niku? Terus mulai pinggang dumugi sikil niki, sendi-sendi niku kados mereteli. Dijempok niku sakit, gak dijempok rasane meretel. Aku yakin tak pastekno gak iso turu sampean. Mboten saged. Nek jare wong biyen kena jin jare, kena sihir jin, ngedabrus niku mboten, trombosit mudhun. Sifatnya trombosit niku kan mempertahankan daya tubuh toh Pak. Berhubung iki mudhun tidak mencapai maksimal, otomatis daya tubuh niki lemah. Tapi nggih wonten hikmah, ibarat motor kula mantun dikloter. Ngoten. Ganti oli, pulih ngertos yen darah kula niku kekentelen. Ngoten. Akhirnya sarani dokter diganggen ngunjuk banyu petak sing kathah, pokoknya banyu-banyuan niku sing kathah untuk ngencerke darah iku sing kental wau. Jadi kronologine darah kental, akhirnya darah iku mboten saged maksimal anggene mentransfusi terhadap setiap sel, setiap jus. Akhirnya terjadilah daya tubuh niku menurun alias trombosit turun. Nanti ya sampean kados mereteli. Ya Allah, kula mulih ngaji ndugi pondok Al Hikmah niku, Sidarjo niku kados napa jenenge robot kentekan batu niku lho Pak. Hati ngeten-ngeten. Ya Allah, ketepatan ning omah wonten tamu saking Malang, kata temoni ku piye, tak temoni ku piye, ya wis ayo tak temoni ngoten. Sedilut tapi
Akhirnya nggih kula mboten sampak ngaos petang panggenan paling nika insyaallah ngoten. Mangkane kula nyuwun ngapura. Lah niki perkara sing gak dijaluk diwenehne Gusti Allah. Nggih mboten? Diwenehke. Jenengan masih gak njaluk lara lah, aku yakin diwenehi lara. Paling enggak tah mbuh lara ngelu, mbuh lara weteng, iku pasti. Utawa lara untu, jare lara untu iku gak enak. Sik gak enak iki Mang Pak. Niki sing selama kula urip selama niki ning donya niki tak rasakno baru kali ini. Iki lara apa ya gak cetha kula ngoten. Ora tau duweni riwayat kronis mboten. Tetapi kok rasane ngeten ternyata mbasa di lab nggih trombosit mudhun. Mboten patek seneng kula nek adik mlebu rumah saya. Enggak ada BPJS nggih wonten kula. Tapi mboten purun. Mboten purun nanggone rumah sakit. Apa wedi di Covid? Mboten. Lah nyapa sih? Mboten. Wedi disuwep mboten. Mek situ tok wedi disuntik kula niku. Mek niku tok alasane. Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan daripada makalah niki wau adalah wong nek wis atine estu ning musyahadah, segala apapun gak pernah diakoni. Karena apa? Karena kadung asyik roh utawa ati iki tenggelam di lautan tauhid. Lah isone ati iki tenggelam di bahru tauhid, jenengan iki selalu ngejoki rapet sirul asrar. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Tali Allah iku dikecoki rapet lam fisamalah, yang tali itu tidak akan putus. Lah tarkibe tali niku dzikir sirul asr iku apa? Yakfur. Ati sampean bakal ngalih, bakal ninggalne bitogut perkara-perkara kang bangsa apa namanya basariah. Makhluknya iki wis ilang sampean. Baik makhluk diri Anda maupun makhluk selain diri Anda. Yakfur bitogut niku ilang. Lah setelah iki ilang wayu mimbillah, Anda iki mau bersukaria dengan Allah. Wayu min nek bahasane syariat wayu min lan percaya madhep billahi menyang Allah. Ibaratnya umpama Gusti ana kulon, umpama ya urusan dunya sakliyane Allah ana wetan, sampai niki mlaku ngulon. Kalau mlaku ngulon berjalan ke arah barat, maka semakin lama semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Artinya saya suwe lama kelamaan ati sampean wis gak seneng ambek selain Allah. Walaupun secara jasad Anda masih campur dengan urusan selain Allah. Nah niku yakfur bitaghut wa yu'min billah. Niki dadine nek nyekel sirul asr niku wonten mriku manah. Ati dengan sendirinya akan meninggalkan jauh perkara selain Allah wa yu'min billah, dan dia semakin dekat dan bertemu Allah. Hujai apa? Anik butullaha. Niki hujai arif iku wonten mriku. Anik butullaha, hatinya diarahkan terus pada hidup pada Allah. Wajtani butaghut, hatinya sudah meninggalkan tauhid. Tauhid niki cara bahasa kalau tulis ya Pak. Niki yang mengartikan, kalau yang mengartikan ikut dari sisi thariqah utawa syariat beda. Yang disebut tauhid
Makna asli ini kan berhala Pak iki. Berhala. Nek cara syariat ngomongno tauhid iku berhala iku nggih reca. Nggih, patung, gerumbul, wis macem-macem. Makna tauhid. Lah, ini nek diterjemahkan, ditafsirkan di dalam hukum hakikat si arif mang tauhid niku perkara selain Allah. Contoh, kalau niki asrep Pak, jaketan, jasan, akhirnya anget. Terus ning atiku penemu, ana penemu keyakinan angetku sebabnya jasan utawa jaket. Lah, iki berarti kula klebon tauhid. Paham nggih? Klebon berhala. Lah iki enggak iso Gusti Allah menerima hati ini untuk dimusyahadah mboten saged. Aku tidak akan pernah menerima hambaku bertemu padaku selama dalam hatinya masih ada selain aku. Iku kuncinya. Jadi senajan sak menir tingkatan syirik saliyane Allah ning ati mboten saged. Hati iku kemusyahadah mboten saged. Enggak iso. Jelas di sini dikatakan fana'uhu an nafsihi. Dia sudah kefanaan apa wae yang ada pada dirinya itu ataupun di luar dirinya yang disebut makhluk atau tauhid itu. Karena dia tenggelam di dalam segoro tauhid. Lah, untuk bisa tenggelam berarti jenengan eksis terus memegang teguh tali Allah. Hanya dengan cara itulah panjenengan hati ini bisa tenggelam di segoro tauhid. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin sampai di sini satu makalah yang bisa kami sampaikan terkait tanda-tanda hati ini estu masuk dalam golongan arif atau golongan hati di mana sudah sampai pada makrifat Allah di dalam maqam musyahadah. Ada pertanyaan, apakah ketika ruh hati itu sebelum sampai ke musyahadah harus melewati mukasyafah? Tadi ada pertanyaan di WA, apakah harus melewati langit Sab 7 seperti Isra Mi'raj Kanjeng Nabi? Jawabnya itu semuanya diserahkan pada Allah. Kalau Allah memperjalankan hatimu masuk di dalam alam mukasyafah dan bertemu makhluk kegaiban makhluk, itu ya urusane Allah, gak ya urusane Gusti Allah. Jadi tidak harus. Memang Kanjeng Nabi di situ kan diperlakukan, dijalankan di alam mukasyafah sehingga masuk sab langit 1 ketemu Nabi Adam, langit 2 sampai langit 7 Nabi Ibrahim ketemu dan lain sebagainya, atau alam-alam malakut atau alam yang lainnya, sehingga di situ dibuat sebagai pengalaman, pengajaran, pembuktian besok manusia itu bagaimana. Hati boleh kena gaya cerita surga iku ngene, neraka iku ngene dan lain sebagainya. Dan itu belum sampai pada maqasidul a'dham, belum sampai pada maksud tujuan. Tujuannya ada di musyahadah. Bahasa Kanjeng Nabi Muhammad adalah Sidratul Muntaha mustawa. Ning Quran mboten ditulis perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, mboten ditulis. Hanya linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Ana kono. Nah, sampean akan bisa ketemu Masjidil Aqsa, minal Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha mustawa. Nek lamun buka Al-Qur'anul Qadimnya baru ketemu.
Lah iku bahasane Nabi Musa disebut lembah tua. Bahasa sampai disebut makom musyahadah. Wong Jawa bahasane alam kelanggengan, alam kesucian di situ. Nggih. Kita masuk pada session tanya jawab, Pak. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe taklet get hakikine kakenipun surga dan neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surga nek cara bahasa Quran itu disebut jannah. Neraka nek cara Quran disebut nar. Mesti di dalam keterangan syariat kalau kita bicara surga dan neraka niku akhir dari sebuah perjalanan besok. Ngoten nggih. Akhir dari sebuah perjalanan besok di akhirat. Akhirat iku datang setelah kita mengalami kematian, mengalami kebangkitan, mengalami penghisapan. Habis itulah kita akan tahu mana surga dan neraka. Setelah penghisapan itu selesai, maka di situ ada ngalam surga dan neraka. Iku bahasa syariat sesuk ketemu ning alam akhirat. Lah, keterangan seperti ini yo gak salah karena ini ada hujahnya. Mergae syariat iku ngomong no jasad. Lah, bagaimana secara hakikat yang disebut jannah dan nar? Jannah itu sesuatu yang menyenangkan, bahasanya menyenangkan, ya adem, ya menyenangkan, segala hal iku opo sing ning kono gak mengenal susah lah intine seperti itu. Beda dengan nar, panas, identik dengan panas, perkara yang susah dan sumpek. Loh, ini sindiran sebetulnya itu. Ini tembung kinayah. Cuman pertanyaannya ketika saat Anda di dunia ini sudahkah masuk di akhirat? Kalau belum bisa Anda masuk di akhirat, jangan harap Anda akan tahu tentang surga dan neraka di dunia. Syaratnya Anda masuk di akhirat niku, Anda harus keluar dari dunia. Nah di situ bertemu Allah ya. Syarat bertemu Allah sampai harus mati. Harus mati. Lah yang kami maksud mati bukan mati secara syar'i, mati fana sangka dene an-nafsihi tadi lho, paham nggih? Iku maksudnya mati. Nek Anda fana an nafsihi, fana'uhu an nafsihi, maka Anda sudah dikatakan di akhirat. Baru di situ Anda akan tahu apa sih hakikatnya surga. Ternyata hakikatnya surga adalah hatimu oleh bersenggama dengan Allah. Itulah tidak mengenal kata susah, gak mengenal kata sumpek. Nyun sewu Pak. Loro kados napa sing kula alami kan gak enak. Kita ya. Ning jasa iki ra penak. Iku akan tidak Anda rasakan dalam diri roh. Manakala
fana'uhu an nafsihi. Sampeyan kudu mlebu lewat rasa ketemu urip ning kuwi. Jadi roh sampeyan gak sambat. Gak sambat. Walaupun jasad mengalami posisi sakit sing seperti itu, Pak, roh sampeyan gak sambat. Artinya ngene, nyun sewu. Kalau hatimu itu sudah kefanaan perkara selain Allah, walaupun sing sampean adepi ku perkara neraka gak penak miturut ning donya gak penak, dadine lho gak panas. Sipatin rokok akhirnya berubah jadi adem. Duduk jasate sing adem lho Pak nggih. Roh sampean, ati sampean iki lho mboten kepanasan. Lha iku surga sebetulnya itu. Anda tenggelam keasikan pada Allah itu surga. Surga. Tapi ketika Anda pisah dari Allah, otomatis sampean iki gembul dengan nafsu, dengan urusan selain Allah, itu sebetulnya neraka. Loh, iki dikuatkan lewat hadits qudsi. Di situ dikatakan dunya iki dadi surgane wong kafir, tapi dadi nerakane wong mukmin. Artinya piye? Ning dunya iki jenengan kali kula sudah mempunyai sistem sirul asal untuk nang Allah. Walaupun ditaruh perkara gak enak iku lho ya. Sehingga dikatakan laksana seperti neraka. Tapi di dalamnya itu tersimpan surga. Beda dengan orang kafir. Kadang keasikan hatinya dengan kesenangan dunia itu koyoke enak, tapi di dalamnya ada neraka. Iki hakikatin rokok di situ. Ati atau roh jenengan kali kula sawumpek disebabkan karena hati ini campur dengan selain Allah. Iku hakikatin neraka. Hakikatnya surga justru sebaliknya. Dengan keasikan hatimu pada Allah di situ, maka disitulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak mengenal rasa khawatir, tidak mengenal rasa takut, tidak mengenal rasa macam-macam. Karena apa? Karena keasikan hatimu tenggelam di dalam bahrut tauhid. Berarti itulah hakikatnya surga. Barang siapa saat di dunia sudah menemukan hal ini, maka di akhirat ya iki sing dimaksud dapat syafaat itu. Diterangkan dalam syariat ketika saat sampean iki menunggu masa penghisapan itu dangu toh, tidak ada nabi satupun yang bisa mensyafaati umatnya kecuali Nabi Muhammad untuk dilekaskan untuk dihisab, gitu. Iki butuh syafaat. Syafaatnya kan Nabi, akhirnya Gusti Allah menyegerakan untuk dihisab. Lah panjenengan dikatakan mendapatkan syafaat karena sudah waktu di dunia Anda sudah masuk dalam akhirat. Jadi akhirat gak butuh sampai niku ngenteni sesuk apa yang diterangkan dalam hukum syariat, gak butuh. Sekarang sampai niki harus bisa masuk di alam akhirat. Tapi ono syaratnya Pak. Ono alate sampai niku mergae meninggalkan dunia. Sebab hakikate jasad iki ketarik ambek gratifikasi bumi gak iso mumbul. Lah sing mumbul iki roh. Lah alate kanggo mumbul iki untuk meninggalkan dunia otomatis tidak ada lain kecuali sirul asror. Ya iki. Umpama tak ibaratna pernah sering tak misalnya ki Allah mudun orang yang pertama
yang dipilih untuk membawa sirul asrar adalah Muhammad. Apa sih sirul asrar? Adalah habl. Hablun. Tali. Ya niki kabel niki. Nek kabel iki sambung mik nanggone mixer mesti nyala. Nek kabel iki mau sambung Muhammad nang Allah langsung iso mi'raj. Bisa. Apa kabel? Inilah yang kumaksud sirul asrar. Niki kabel. Ini dijelas nih. Karena memang kelas syariat nggak mungkin, kelas hakikat, kelas thariqah nggak mungkin, kelas hakikat baru dibuka. Lah Kanjeng Nabi kan wis ora enek, ya toh? Monggo di sini mengikutilah yang namanya tabi'in as-solihin. Siapa tabi'in as-solihin ini? Dialah yang membawa mandat tongkat sirul asrar. Entah thariqah apa wae silahkan. Nggih niki sing kula maksud sanad iki sambung. Krono kabel niki. Tapi tidak semua tabi'in iku as-solihin, tidak semua. Nek kalau tidak ada as-solihin berarti cara sanad tidak sambung nang Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi sampun dawuh dikongkon dawuh Allah lewat Quran surat Al-Imran ayat 31 ngeten, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad ngomong nang nggone umatmu, ngomong sing dos pundi Gusti? Ngene, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila di antara kamu sekalian hei umat betul-betul cintamu diterima oleh Allah, tuhibbunallaha, ya kamu harus fattabi'uni, ngikuti aku. Kata Kanjeng Nabi, ngikuti sing dos pundi. Lah ngoten to? Iki nek hubungane Allah kuncine kabel sirul asrar, ya kudu ana sirul asrare. Sampai dikatakan sallu kama raaitumuni usolli. Dadi sing dilakoni Kanjeng Nabi ku zahir, dadi batin ketemu Allah, dunya dadi akhirat ketemu Gusti Allah, syariat dadi hakikat ketemu makrifat ngene iki fattabi'uni. Lah niki kalau tidak ada unsur nasab, tapi ini ki disebut sayyid, Pak. Sayyid. Tapi nek ana unsur nasab, niki kan murid ya, sahabat nggih niki nggih, sahabat. Nek ana unsur nasab lho ya, maka iki disebut habaib atau dzurriyah. Lah habaib dzurriyah ya juga ana loro. Ada yang memegang sirul asrar, ada yang tidak. Wis ya. Jelas nggih? Lah sing megang sirul asrar wis ketok tandane fanauhu an nafsihi. Gebiare ning syariate dia iku persis kados apa yang diteladankan Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ikuti.
Kalau cintamu betul-betul diterima oleh Allah, ikuti. Kalau kau mengikuti, ya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti akan mencintaimu. Lah di situ ya. Digandengkan dengan dawuh, aku tidak akan menerima hambaku datang dan bertemu aku untuk bercinta manakala dalam hatinya umatku hambaku masih ada selain aku. Berarti sudah bisa dibaca fattabi'uni ikuto aku iki, berarti Kanjeng Nabi dalam hatinya sudah tidak ada selain Allah. Jelas Pak nggih? Lah untuk menggiring hati supaya tidak ada selain Allah, sampean kudu tenggelam di lautan tauhid. Iso tenggelam ya sirul asrar iki gak ono terus. Gampang nggih? Teorine lho gampang, tinggal prakteknya sampean. Ya sampean praktekno kono. Eneng Pak sing tabiin iki hanya berdakwah ilmu syariat tok wonten jelas iku khable gak ono. Ngaten. Ada yang as-sholihin berarti sirul asrari genah. Ya niku sing kedah jenengan teladani. Makane fattabi'uni melu sira ikuta sira kabeh ni ing ingsun. Kanjeng Nabi Al-Imran 31 niku wau. Wis jadi kau akan bisa ketemu surga sebelum kematianmu secara syariat manakala kau mengikuti Kanjeng Nabi gimana. Sehingga mutu qoblal maut, matilah kau sebelum kau mati. Berarti memfanakan perkara selain Allah dalam hatimu termasuk dirimu dari segala apapun, baru teng mriku jenengan disebut sebagai orang yang mati. Mati dalam arti keakuan hamba sudah fana, baru di situ Allah akan menerima. Nggih. Ada lagi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Gus, menika tasih wonten ganjilan-ganjilan wonten ing manahe kanca-kanca bahwasanya suatu hamba, suatu makhluk itu akan mengalami kematian. Kita mengingat dari syiarnya Gus Dur Gus, bahwasanya yang dinamakan nanti istilahnya itu utuh ulese lan utuh mayite. Padahal dikarenakan kalau meninggal yang sempurna itu harus jasad kembali ke tanah dan sebagainya. Bagaimana istilahnya hakikatipun utuh ulese kalih utuh mayite menika. Terus ingkang kaum kalih Gus, di dalam kita menjalani thariqah kita itu bahwasanya ada guru mursyid yang menyebutkan bahwasanya kita ini bisa mengisi dalam 7 lataif itu dengan kata-kata istilahnya zikir siri, yaitu yang diucapkan Allah Allah. Dikala di dalam thariqah itu mengatakan nanti dikala kita akan meninggal atau menemui ajal, bahwasanya malaikat itu katanya untuk menarik roh yang di dalam orang-orang yang mengisi lataif di dalam 7 titik itu, katanya istilahnya kebingungan, terus dia mengadu kepada Allah. Itu kebenarnya bagaimana Gus? Untuk mohon keterangan dari segi hakikatnya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana malaikat bingung, lucu ya. Lucu, padahal setiap malaikat itu poksinya statusnya beda-beda. Nggih ngapunten Kang Kadang. Nek umpama berangkat dagelan ya aku njawab dagelan. Iku mangan bahasane malaikat bingung dagelan, ya engko tak jawab dagelan. Pertama masalah syair yang berbunyi utuh mayiti uga ulesi. Iki konteks secara umum mesti maksudnya jasad dan lawon. Nah gitu toh. Jasad dengan lawon. Sampak-sampak ada makalah yang mengatakan kuwi nek apal Quran jasadmu gak dipangan. Apa jenenge blatung dan sebagainya wutuh ketok nek wong apik lah ngene. Iki pandangan syariat toh. Pandangan dohir, pandangan umum. Sami kalih syair yang mengatakan guru kang waskita. Lah ngoten ta? Nah, kan ngomong Al-Qur'an qadim wahyu minulya tanpa dinulis bisa diwaca. Ya kuwi wejangane guru kang waskita. Waskita pandangan umum iku tahu yang akan terjadi. Lah ngoten waskita itu. Atau yang sudah terjadi. Hujai innallaha ya'lamu ma fis sudur. Bukan itu. Waskita iku waspada. Setiap saat dan waktu nafsu pada dirinya itu njaluk bagian. Minta bagian. Bagiannya nafsu apa? Ngaku-ngaku. Contoh nih. Aku sholat, aku zikir, aku ngaji. Ning atiku iku ana nafsu sing disebut oleh bagian. Tatkala dalam hatiku tidak fana an nafsihi. Tatkala dalam hatiku masih mempunyai satu keyakinan munculnya persoalan ini teko diriku. Lho iki berarti nafsu dapat bagian. Lah beliau itu waskita dengan hal itu. Akhirnya setiap detik, setiap apapun itu beliau teliti. Karena apa? Ya ini kok dia karena tenggelam di segoro tauhid. Jadi waskita bukan waskita perkara takdir yang sudah dan akan terjadi. Bukan. Sama nek pengin dadi guru mursyid sing disenengi dan dikerubung jamaah akeh gampang. Apa? Kamu kudu sakti di dalam mukasyafah. Ini mesti sakti ya man. Nek kono wis disenengi wong umume ngoten disebut waskita. Wah ya bener iku. Wis aku tak ngiblat kaya. Jadi dari segi maisatu dunia, urusan dunia sampai niki ditata. Nganut, ya mesti dadi apike lah. Cara maisatu dunia, arepe bisnis kate jatuh dilingno aja. Terusno kae. Berhubung jenengan kali kula iku nuduh iku waskita terkait iku, ya nganut selamat to ya. Selamat wis. Akhire pangeran sampean ya guru sampean iku akhire. Lah, tak omongno ae. Lah ya apa? Wis. Lah, sing dimaksud utuh mayite uga ulese iku piye to hakikate? Ules iku adalah klambi. Buntel. Apa buntele roh? Iman. Iman peyan iki tetep akan sobut. Tetep. Iman sing apa sih? Iman sing tetep iku iman yang sudah ihsan. Iman yang sudah tidak katanya. Sudah kau buktikan ngiman nang sapa Allah. Iman mek sitok tok nang Allah.
Iman yo percaya. Percaya iki dudu udan. Tapi semuanya iku perane Allah. Gak ndelok udane. Ngarakno teles iku bukan sebuah air hujan. Ngarakno anget bukan sebuah jas atau jaket. Nek ati wis iman ana kono iku mung Allah, nggih niki cara ules niku mangwo wutuh. Lah sing dimaksud mayit iku sing piye? Apa jasad iki? Senes. Pandangane umum memang mayit iku adalah jasad kuwi. Jasad. Saya nek kurang suwe sop ya apa Fir'aun? Pirang atus tahun kok sik wutuh. Berarti Fir'aun wong apik nggih? Lah, iku gak kena gawe patokan kalau itu orang yang baik di mata Allah. Buntelir roh iku adalah iman. Ya. Iman. Iman iku yang sudah ihsan. Lah roh iki nek gak dibuntel iman, wis padha mek roh sing muda ngene kaya jar sampean muda piye. Gitu. Gak izin ta mek Gusti Allah. Yang dimaksud mayit di situ adalah roh. Statusnya sampean kali kula makhluk roh iku mang mati apa urip? Mati toh? Wes sifat wajib Allah hayat hidup. Ya, lawane hidup mati. Iku dadi sifat wajib makhluk yang disebut roh. Sair iki sindiran sedaya, Pak. Belum mlebu bleng. Sik sindiran. Contoh maneh. Duh bala kanca, priya wanita, aja mung ngaji ngelmu syariat. Lah ngono to? Bloko. Endi diterusno kon ngaji hakikat? Iku sindiran, iki kalam yang baik. Padha mek iki mang lho, Pak. Sampeyan tinggal mriki surat Al-Imran ayat 31. Katakan Muhammad, apabila kamu sekalian ingin cintanya itu nang Allah iku mang diterima, ya fattabi'uni, ikuti aku. Ndi dijelasno iki? Mboten enten. Terus syaratnya cinta nang Allah iku diterima sing ya apa? Pundi dijelasne? Cara tulisan lho nggih ning Quran mboten. Lah justru gak ditulis iki menunjukkan kalamnya kalam baligh. Kalam baligh apa? Kalam yang tingkatnya tinggi, Pak. Enggak pemborosan kata, ngoten lho. Fattabi'uni, mongko ikut sira ing ingsun. Di sini juga gak ditulis ikut yang bagaimana, langsung dijawab. Apabila Anda mengikuti Kanjeng Nabi, ayat terus fattabi'uni yuhibbukumullah, loh, maka Allah akan mencintaimu, menerima cintamu. Loh, endi syarat-syarat iso mengikuti Kanjeng Nabi itu apa? Di sini gak dijelasno. Justru itu menjadi kalam balik itu seperti itu. Monggo model masyarakat saiki ya. Nek gak dijelasno rentelnya dan gak paham. Lah gitu ya. Lah syair tadi sudah balik kalamnya. Di situ dikatakan ojo ngaji syariat bloko, tembe mburine bakal sengsara. Ini kalam sing ora balik diomongno, yo ngaji yo hakikat, nuju mariwat karepe ngoten. Tapi gak dikenal dalam masyarakat. Ya gak paham. Maksudnya ojo ngaji syariat bloko ya apa ya? Kok gak ono terus ya? Lah ngono dah. Iki sing gak paham, sing cerdas artinya oh maksudnya nang hakikat. Waduh. Utuh mayiti uga ulis seperti itu juga. Iku nek diterjemahno maneh
disarai ya, disyarah, ditafsirno sarah. Maksudnya utuh ulese iku adalah imanmu. Imanmu sing tetep. Lah iman sing tetep sing gak kiwir-kiwir, iman yang sudah sampai pada ihsan. Paling endek iman sing ihsan iki nyun sewu ya, nyun sewu. Walaupun dirinya belum fana, tapi dirinya merasa bisanya berperan, ada yang memerankan, sing ngobake, merasa Allahnya pada kehadiran pada dirinya yang memperjalankan. Kan diri panjenengan tasik wonten ta ya. Lah iku ihsan yang paling ndek, makrifat yang paling endek. Dalam dunia thariqah bisanya seperti itu, gencongen ambek dzikir sir. Dalam apa jenenge latifah pitu iku Allah ning ngati tawar. Wis kula tak ngomong pengalaman kula mawon, apa tah pengalaman kula niki padha ambek liyane, ambek fakta di lapangan sesuai dengan kaidah teori ketauhidan. Ngeten Pak. Wong berpendapat kan boleh-boleh saja Pak ya. Sak tahu saya, mungkin di luar setahu saya, ya entah lagi lah. Setahu saya, saya tatkala terus berkumandang dzikir sir, yang kurasakan dan yang kualamiku, saya terjebak dalam dunia mukasyafah. Ini yang pernah terjadi pada diri saya, pengalaman, sehingga saya bisa mengambil kesimpulan saya tidak akan bisa bertemu Allah. Manakala saya hanya berhenti di dzikir sir. Mengapa? Karena sir itu masih menyebut nama si ismudat. Tidak ubahnya dengan dijahar, cuman bedanya adalah zahir dengan batin mek ngoten tok. Ini setahu saya loh ya. Sehingga di situ mengapa dibukakan Sirul Asrar sebagai pembuka hati untuk ke fuad. Roh iki biar menjadi Rauhil Kudus. Dikatakan bisa Rauhil Kudus karena bisa buka pintu musyahadah. Karena apa? Sirul Asrar iku iman yang tidak selain Allah sudah. Malaikat nyisih, semua makhluk nyisih. Sarujuk dengan tanda-tanda min alamati kaunihi minal arifin iki fana'uhu an nafsihi, kudu fana baik pada dirinya maupun di luar dirinya. Intinya selain Allah dalam diri itu sudah fana. Lah iman yang seperti itu hanya bisa kutemukan ya melalui Sirul Asrar. Terus tenggelamnya hati di dalam segoro tauhid karena memang lewat Sirul Asrar. Aku gak menuduh di dalam thariqah gak ada Sirul Asrar, ndak loh ya, ndak. Lataif ya, sing wonten pinten wau pitu, nggih ya, pitu iku aku yakin dijadikan sebagai pintunya nafsu untuk dalam hati. Aku yakin. Manakala nggak ada Sirul Asrar pasti kelebon Pak, pasti gak kadek. Iki pengalaman kulo. Entah nih kalau dulu liyane saya nggak tahu, gitu. Sehingga pengalaman ini saya jadikan sebagai apa? Ilmu yang paling berharga. Sehingga bisa saya katakan kalau si ono sir masih jebol. Masih jebol. Nafsu isik melebu. Tapi kalau sudah
kau topang dengan sirul asrar, maka akan mengajak hatimu untuk ke Allah. Contoh meripat, aku ketok obai menungso. Nek ana sirul asrare menekan Allahnya, bukan makhluknya. Tapi nek sir beda, Pak. Sik nang makhluk. Makanya ana rukun iman nang malaikat, iman nang gone kitab-kitab dan sebagainya. Pokoknya selain makhluk, selain Allah. Lihat, karena memang proses, Pak, itu. Proses sampean kali kula. Lah, gimana iman ini menjadi ihsan? Kuncinya ada di situ. Makanya bagi jiwa yang sudah sampai pada Allah, itu dalam kematiannya bukan malaikat yang menjemputnya, tetapi Allah sendiri yang mencabut, Allah sendiri, bukan malaikat. Pertanyaannya, apakah nanti kalau di dalam lataif di situ sudah kita kumandangkan dzikir sir, itu malaikat ketika kita ajal datang kebingungan, lanyane ngaten dah? Tak jawab. Semua yang datang itu disesuaikan dengan amaliyah pada diri jenengan. Semua yang datang yang disebut Israel itu disesuaikan dengan amaliyah panjenengan. Oke. Nek amaliyah panjenengan iku mau estu masuk di dalam ketauhidan pada Allah, mongko gak ono barang bingung. Mboten enten, mosok tumun Gusti Allah bingung. Hah? Mboten ta ya? Sing bingung iku sifat wajibe makhluk. Al insanu hayawanun natik. Ya ta? Nek malaikat bingung, ya karena makhluk, ya pantas. Tapi nek Gusti Allah bingung gak pantas. Bingung iku menungso, makhluk, lawane gak bingung iku sifate Allah. Niku maksudnya bingung jabute ngoten nah. Dijabut teko ndi? Nggih. Heeh. Bingung. Akhirnya laporan Gusti Allah, nggak berani. Ngoten nggih. Wedi ambek lafadznya nih malaikat iku. Ngeten, Pak ya. Kalau kita bicara dari sudut pandang syariat thariqah sah-sah saja, ya sah. Sinten sing tidak mengesahkan. Cuman kalau berbicara saya dari sisi ketauhidannya hakikat, nggih nyuwun sewu. Yang menjadikan satu hal iku mau diwedeni iku yang berisi. Bukan perkarane wedi ambek kulite, tapi wedi ambek isine. Sesuatu wadah kalau nggak ada isinya, apa yang Anda takutkan? Bukan berarti takutnya itu terhadap wadah, tetapi takuti terhadap isi. Contoh niki wonten akik Sulaiman misalnya ya, isine Sulaiman, ojo maneh jin tingkat piroe jemiprit kabur gak wani lah, ngoten nggih. Bukan perkarane takut terhadap wujudnya dohir akik iki, tapi takut Sulaimani, ngoten lho. Artinya ngeten. Bagaimana mungkin ya malaikat akan takut terhadap lafaz Allah? Lah, di dalam lafaz, di dalam isim jeneng iku gak ono isine. Lah isine ndugi sirul asrar sing disebut hidup. Bagaimana mungkin?
Kita apabila itu takut terhadap sesuatu yang ada isinya, bukan berarti takut dohire mboten, tapi takut isine. Wis maneh tak contohno iki ana senjata pistol, Pak. Pistol. Ana senjatane tapi gak ana isine. Sampeyan wedi no mboten? Ya mboten wedi lho ora ning isine. Coba mbasa diisini, diseni terus dikokang, pasti banyak orang yang takut. Tetapi ketika ada isinya, bukan berarti takut pada zahire, tapi takut pada isinya. Sekarang gini, kita berzikir sir itu adalah isim, jeneng, lafadz. Lah sirul asrar itu adalah isi. Sementara andai kata kita hanya bersir tanpa ada sirul asrar gano isine, kira-kira jenengan wedi napa mboten? Lah malaikat takut mboten? Memang Pak nyun sewu. Pengalaman sinten mawon sing berzikir sir itu akan menimbulkan satu karomah dalam diri Anda. Wis. Niki pengalaman sing ingkang kula alami dewi. Lah karomah itu tidak akan pernah mengarahkan saya pada hidup. Enggak. Iki pengalaman nggih. Mengarahkan hatiku untuk fana'uhu an nafsi mboten saged. Iki apa pengalaman yang ku alami. Dukum maneh nek jenengan wis wallahu alam. Tapi ketika saat saya gandengi sirul asrar, maka di situ akan memunculkan fana'uhu an nafsihi. Akhirnya sakitlah buka pintu musyahadah. Ini apa yang dialami oleh beliau-beliau itu, sehingga kula sarujuk dengan fattabi'uni iki mang, karena beliau iku ada habl yang disebut sirul asrar, sehingga bisa sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikinayakan ketika saat Rasulullah Mi'raj, setelah beliau itu melewati alam mukasyafah, mengapa semua ditinggalkan? Malaikat ditinggalkan yang tadinya itu menuntun buruk, lah buruk ditinggalkan, beliau sendiri yang naik ke Sidratul Muntaha. Sampai terakhir malaikat iku mau dawuh, Muhammad, malaikat Jibril, bacalah tahiyat ini. Andai kata Anda tidak membaca tahiyat, hancurlah kau. Lah ngono dah. Artinya tidak bisa sampai pada Allah. Artinya ngene, Pak. Sampeyan iku kali kula selama tidak bertahiyat. Tahiyat itu penghormatan. Lah penghormatan di dalam musyahadah pada Allah itu apa? Sirul asrar. Nek mboten sampean lenggateng mriku, hancur sampean. Artinya hancur, sampean nggak bisa sampai ke sana. Ibarat cara jasad niki ana ndukur donya iki gak iso Pak munggah sebabnya ketarik ambek gravitasi bumi. Ruh ketarik ambek nafsu, gak iso sampai kali kula sampai pada Allah, gak iso. Hanya satu pelepasannya adalah lewat sirul asrar. Sebab sirul asrar itu nanti yang akan mencetak dirimu fana'uhu an nafsihi. Teng mriku. Sebab fungsi daripada sirul asrar hanya iman mung pada Allah, sing madhep ambek sing didep dirasa. Pertama kan ngoten. Ngerasa ngiyakini yen sak temene urip ning awak sampean atau di luar sampean iku gak ono maneh kejaba Allah. Iblis endi? Gak ono. Malaikat nang ndi? Gak ada. Semuanya sudah gak ada. Lho iku lho iman yang kokoh, iman yang akan menjadi iman yang ihsan. Gini ki. Penghormatan tahiyat itu ada di situ. Jadi menurut saya, ngapunten ingkang kathah, bukan perkarane malaikat iku bingung jabuti liwat ndi. Setiap lataif teng mriku mau ana
Allah, ono Allah, ono Allah, ngaten ta? Ono Allah, ono Allah. Nyuwun sewu. Selama hati belum dimusyahadah, ruh ini tidak aman. Wis titik. Sangka dene nafsu. Perjalanan kita nyuwun sewu di muhadharah sampai melewati mukasyafah belum ke musyahadah, selama itu dereng aman, belum aman. Lah niki mawon dikatakan andai kata ikut terjadi taat awakmu, kok sik merasa dirimu ikut taat, belum aman. Apalagi maksiat. Taat nek sik diakoni teko awake ae iku belum dikatakan tondo arifin, belum. Apalagi maksiat. Betul saged. Padahal setahu saya, nyuwun sewu Pak, pelaku saya ketika saat dzikir sir, wah, keakuanku kuat Pak, estu keakuanku kuat. Sing taat yo aku, wis kula jelas mau maksiat, wis jelas niku. Kita tidak tahu, tidak terasa kalau nafsu itu justru juga menyuruh kita taat Pak. Gak menyuruh hanya maksiat tok secara fisik, enggak, cara taat. Supaya apa? Supaya kita ngaku-ngaku kalau kita yang bisa melakukan taat. Takabur mboten niki. Takabur. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kita itu diplecukno nafsu gak terasa. Makanya tadi saya katakan, bagaimana Anda bisa mengatakan dan mengakoni kalau Anda dimusyahadah? Bagaimana Anda ngakoni kalau Anda itu sudah makrifat, wong Anda sudah tidak ada? Kan nggak bisa ngaku-ngaku Pak, diri Anda nggak bisa. Hanya bagi mereka yang epok-epok iku mau akhirnya bisa ngaku. Lah ilmu ini hanya sebagai petunjuk supaya kita betul-betul duduk di situ. Lho ngaten niki. Terus dari keterangan tadi itu yang berisi lataif iku betulkah memang malaikat iku bingung jabute? Sebab kate dijabut teko moto ana Gusti Allah, kok gini kok Gusti Allah, macam-macam ya. Hati gak matek-matek Pak amean. Lah bingung ya malaikate ya. Akhirnya Gusti Allah wis tak jabuti dewi. Kalau ini memang terrealisasi dengan sirul asr, saya percaya. Saya percaya. Tapi bukan perkara ini dek iku mau matek, yora, mboten. Kalau hanya sir, aku yakin iku buah dari tiupan nafsu mawon. Ini pengalaman pada diri saya loh Pak ya. Manakala ada di sir memang seperti itu. Wah, kayak wong sakti-sakti ya apa awak dhewe iku. Sampeyan terus ceritane Kiai Barsesoah kurang ngalim mukasafa ya apa. Ngune sik ketipu iblis. Artinya ngeten Pak. Selama belum dimusyahadah kita tidak akan pernah aman dengan nafsu. Wis titik. Kalau belum aman dengan nafsu, jangan anggap ini wis benar. Mungkin ini sebuah proses untuk menuju kebenaran. Nek ngeten kula tasik saged apa menerima.
Kalau ini proses untuk menuju satu kebenaran, bisa aku terima. Iki tak tukno pengalaman perjalanan ambek kaidah sing ana kene wis pas. Jadi tinggal bagaimana kita memahami dari isi permakalah itu terhadap diri kita, ngoten mawon. Jadi nggih sedaya Pak, jadi thariqah napa mawon mesti pengajarannya adalah di sir. Jadi inti daripada pengajaran thariqah manapun itu dzikir sir itu kudu digedhekne. Bahkan teng mriku diwajibno ada bilangan. Dalam satu hari satu malam mungkin 10.000 ono ya bagaimana. Itu supaya berkumandang terus hati ini. Bahkan gini Bang, nanti Anda akan merasa semua tubuh Anda ini berzikir. Krungu nang kupingi hatiku ngucap Allah, krungu. Bahkan yang namanya makhluk suket apapun berzikir pireng sampean. Iku sampak mentok teng mriku lho ya, dikira notok sir teng mriku. Tapi ingat, itu tidak akan menghantarkan hatimu pada keesaan Allah. Manakala Anda tidak bumbui menyertai sirul asrar, mboten saged. Niki pengalaman opo yang terjadi pada diri saya sehingga saya mengatakan atas dasar pengalaman saya. Tapi andai kata ada pengalaman pada diri lainnya itu tidak sama dengan saya, justru walaupun tanpa sir itu bisa sampai ke ahad musyahadah Allah. Wallahu alam. Nggih. Dadi kula piyambak ya gak wani bantah. Gak wani bantah. Sebab teori yang saya alami, teori ilmu yang pernah saya pelajari, manakala jahar ambek sir iku membuahkan iki istiqomah membuahkan satu karomah. Karomahnya itu ada di mukasyafah. Intinya endingnya saya ketika zikir jahar ambek sir di dalam seluruh lataif iku mesti datangnya adalah karomah di dalam alam mukasyafah. Mentok niki. Wis. Tapi kalau sirul asrar iku berkumandang, maka buahnya itu adalah di musyahadah. Iki miturut kesimpulan atas pengalaman apa yang telah kami alami seperti itu kalau boleh diceritakan. Tapi semuanya itu harus melalui proses ilmu dulu, pemahaman, biar tidak tersesat kita di jalan. Inggih, wonten melih monggo. Sampun Pak. Nggih. Nggih, mungkin dalam sasi Ramadan kula tak break riyin mboten saged ngisi karena ada kesibukan pengawasan sendiri di pondok Pak nggih. Jadi saya mempersiapkan terhadap pemula-pemula di dalam dasar tauhid mengke. Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait materi pada malam hari ini, yaitu tanda-tanda kalau hati itu sudah masuk di dalam makrifat pada Allah. Mugia sedaya napa ilmu ingkang Gusti Allah paringke estu-estu bisa menancap di dalam hati dan bisa mengamalkan sampai pada musyahadah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.